Halo semua. Setelah kita membahas tentang sistem persamaan linear dan apa itu solusi SPL, selanjutnya kita akan coba melihat bagaimana mencari solusi dari SPL. Namun sebelum ke sana, kita coba melihat dulu tentang matriks gandeng dan operasi baris elementer. Pencarian solusi SPL, kalau dulu di SMA atau mungkin di matematika dasar, kita biasanya mengenal ada cara eliminasi. Sebenarnya di cara eliminasi ini kan sebenarnya ada tiga komponen penting sebenarnya. Yang pertama yaitu kita mengalihkan suatu persamaan dengan bilangan tak nol, yaitu ketika kita mengalihkan misalkan satu persamaan pol itu dengan bilangan tertentu atau beberapa persamaan. Ya. Kemudian operasi kedua yang biasanya kita lakukan untuk melakukan eliminasi adalah menjumlahkan atau mengurangi suatu persamaan dengan kelipatan dari persamaan lainnya. Kelipatan di sini adalah maksudnya suatu bilangan dikalikan persamaan tersebut gitu ya. Jadi kalau ada persamaan persamaan pertama, nah proses yang kedua ini adalah kita tambah atau kurang K dikalikan persamaan lainnya gitu ya. Misalkan persamaan lainnya tuh saya kasih nama ini. Nah, itu itu biasanya kalau kita melakukan eliminasi ya. Kemudian biasanya yang ketiga juga yang biasanya kita lakukan, tapi yang ketiga ini biasanya kita lakukan tanpa tidak sadar ya. Tanpa sadar biasanya waktu SMA mungkin. Jadi misalkan agar mudah melihat urutan dan lain-lain gitu ya, agar mudah melihat mana yang akan dikurangi, biasanya kita menukar urutan dua persamaan. Ya, seperti itu. Ya, kita lihat contoh biar lebih jelas. Misalkan kita punya eh, SPL 2x tambah Y sama dengan 6 dan X min Y sama dengan 1. Nah, kita coba menggunakan operasi eh, di antara operasi 1, 2 dan 3 ini untuk eh, untuk mencari solusi dari SPL. Itu dengan cara eliminasi ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita gunakan operasi 2, yaitu kita kita apa namanya? Kita akan dapatkan ini. Di mana operasi 2 di sini maksudnya adalah persamaan pertama dikurangi dengan 2 kali persamaan kedua. Jadi di sini persamaan pertama dikurangi 2 kali persamaan kedua gitu ya. Nah, di sini kita dapat nanti bisa dicek bahwa akibatnya persamaan pertama kedua tidak berubah, persamaan pertama menjadi tersisa 3Y sama dengan 4. Kemudian kita gunakan operasi nomor 1, yaitu mengalihkan suatu persamaan dengan konstanta ya, dengan suatu bilangan. Dalam hal ini sebenarnya persamaan pertama dikalikan dengan 1/3 ya. Jadi misalkan delta 1 ini adalah persamaan pertama, maka ini kalau kita kalikan 1/3 akan dapat ini. Kemudian kita gunakan operasi ketiga untuk menukar ini sehingga mudah melihat ya. Ini sebenarnya ya bisa kita tukar ya sehingga agar mudah melihat aja saat mengurangi gitu ya atau menjumlahkan. Jadi di sini kita tukar ya, ini jadi atas, ini jadi bawah gitu ya. Kemudian kita gunakan lagi operasi 2, yaitu di sini kita persamaan pertama itu dijumlahkan dengan persamaan kedua. Sehingga nanti Y di sini akan habis, Y yang ini akan habis, sehingga tersisa X sama dengan 1 ditambah 4/3 itu 3. Nah, dari sini kita mendapatkan solusi X sama dengan 7/3 dan Y sama dengan 4/3. Jadi ini adalah solusinya. Ya, bisa dicoba kalau disubstitusi kedua persamaan ini akan terpenuhi dua-duanya. Nah, itu cara eliminasi. Jadi kita menggunakan 3 operasi tadi, kita bisa mendapatkan solusi dari SPL-nya. Nah, sebagai catatan, operasi 1, 2, dan 3 di atas yang sebelumnya tadi itu tidak mengubah solusi SPL yang sedang ditinjau. Kenapa demikian? Karena kita bisa berjalan mundur dari sini dengan melakukan balikan dari ini, yaitu delta 1 kita melakukan balikan dari operasi yang ini, yaitu dengan mengurangi ini dengan ini, maka kan kita dapat persamaan yang ini.
Kemudian kalau ini kita tukar lagi akan dapat ini. Kemudian kalau kita kali 3 lagi akan dapat ini. Kemudian kalau kita tambah 2 kali delta 1 tambah 2 kali persamaan kedua, maka kita akan dapat ini. Akibatnya ketiga operasi ini tidak akan mengubah solusi SPL yang awal. Jadi solusi SPL yang ini itu sama dengan solusi SPL yang ini, itu sama dengan solusi SPL yang ini, sama dengan solusi SPL yang ini, sama dengan solusi SPL yang ini. Jadi seperti itu, karena tadi kita bisa mengembalikan. Nah, kira-kira begitu. Tapi mungkin penjelasan lebih detailnya nanti kita akan coba lihat ya. Mungkin di lain waktu. Nah, kemudian apakah ada cara yang lebih mudah melihatnya sehingga misalkan kita bisa ada bentuk yang lebih simpel sehingga ketiga operasi tadi lebih mudah dilihat. Pertama, kita misalkan punya persamaan ini ya. Jadi ini SPL dengan n variabel dan m persamaan ya. Ini persamaannya ada 1, 2 sampai m. Nah, ini ada m, ini 2, ini 1. Kemudian ini ada n variabel ya, ada x1, x2 sampai xn. Nah, kita bisa melihat dengan cara lain SPL ini, yaitu dengan membawa dia ke dalam bentuk matriks, di mana A11 itu dipindahkan ke sini. Pokoknya semua elemen, semua koefisien yang ada di persamaan pertama itu dituliskan di baris pertama, termasuk B1 di sini yang ujung itu ditempel di paling ujung. Begitu juga yang entry di semua koefisien yang persamaan kedua itu ditaruh di baris kedua, yaitu ini A21 ditaruh di sini, A22 ditaruh di sini, sampai nanti yang terakhir A2n, dan B2-nya juga ditaruh di ujung. Begitu seterusnya, itu persamaan ke M, koefisien persamaan ke M ditaruh di baris ke M dari matriksnya. Nah, matriks yang seperti ini kita sebut sebagai matriks gandeng, atau bahasa Inggrisnya itu augmented matrix. Nah, jadi matriks seperti ini yang datang dari koefisien-koefisien dari SPL itu disebut dengan matriks gandeng. Nah, kemudian sebagai contoh kita lihat kalau kita punya SPL ini, yaitu di mana ini 1, 1, 2, 2, 4, min 3, 3, 6, min 5, ini 9, 1, 0. Maka kalau kita ingin merubahnya ke dalam bentuk matriks gandeng, maka kita peroleh seperti ini. Di mana koefisien dari persamaan pertama ini ada di baris pertama, koefisien dari persamaan kedua ada di baris kedua, dan koefisien dari persamaan ketiga ada di baris ketiga. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian sekarang kalau kita punya matriks gandeng yang menjadi alternatif dari cara melihat SPL, maka kita bertanya-tanya apa alternatif dari operasi 1, 2, dan 3 pada metode eliminasi tadi kalau dalam bentuk matriks gandeng. Yang pertama, mengalihkan suatu persamaan dengan bilangan tak nol. Itu kalau dalam bentuk matriks gandeng itu adalah terjemahannya itu adalah mengalihkan persamaan di sini diganti dengan baris. Jadi kalau tadi suatu persamaan, maka mengalihkan suatu baris dengan bilangan tak nol. Jadi suatu baris di matriksnya. Kalau misalkan di sini persamaan ke I yang dikalikan dengan bilangan tak nol, maka di matriks gandengnya itu adalah sama dengan kita mengalihkan mengalihkan baris ke I dengan bilangan tak nol. Kemudian operasi kedua yang menjumlahkan atau mengurangkan suatu persamaan dengan persamaan lain. Nah, itu sama dengan kalau di matriks gandengnya itu adalah tinggal ganti saja persamaannya dengan baris ya, baris matriksnya. Jadi menjumlahkan atau mengurangkan suatu baris dengan kelipatan dari baris lain. Begitu pula operasi yang terakhir ketika kita ingin menukar dua persamaan, itu sama dengan kita menukar dua baris di matriksnya. Jadi di sini padanannya adalah kalau di sini mengalihkan persamaan, maka di sini mengalihkan persamaan dengan bilangan, maka di sini baris dengan bilangan. Menjumlahkan persamaan dengan persamaan lain, itu menjumlahkan baris dengan baris yang lain. Menukar persamaan, di sini menukar baris. Jadi persamaan diganti dengan baris. Kira-kira begitu. Nah, operasi yang 1, 2, 3 di matriks, jadi kalau yang tadi ini, yang padanan dari operasi yang kita lakukan pada saat melakukan cara eliminasi, itu tuh cara 1, 2, 3 ini itu disebut dengan
operasi baris elementer kalau di matriks ya. Jadi operasi, atau biasanya ada juga yang mengatakan namanya operasi baris dasar, OBD ya. Nah, notasi yang biasa kita gunakan kalau kita ingin mengalihkan suatu baris dengan suatu bilangan, itu biasanya K dikalikan baris ke I gitu ya. Ini maksudnya adalah bilangan K ini dikalikan ke semua unsur di baris ke I. Kemudian kalau baris ke I ditambah atau dikurangi dengan suatu kelipatan dari baris ke J, maka caranya gini kita menuliskan. Jadi ini maksudnya adalah baris ke I itu ditambah atau dikurangi dengan M dikalikan baris ke J. Nah, ingat bahwa pengalinya itu tidak boleh 0, makanya di sini ada syarat 2 ini. Kemudian kalau kita ingin menukar dua baris, cukup dengan menggunakan notasi ini, BI ditukar dengan BJ. Kira-kira begitu. Nah, kita ambil contoh. Kita kembali lagi ke contoh yang tadi. Nah, namun sekarang kita coba melihatnya dengan sudut pandang matriks gandeng ya. Kita punya persamaan SPL yang sama, kemudian kita transformasi menjadi kita rubah menjadi matriks gandeng gitu ya. Yaitu di sini 2 1 6 ya, sehingga ini baris pertamanya 2 1 6, kemudian 1 min 1 1, dan di sini 1 min 1 1. Nah, kemudian kita lakukan operasi baris elementer. Yang pertama adalah kita baris pertama kita kurangi dengan 2 kali baris kedua, yaitu ini operasi kedua. Kita dapatkan ini. Kemudian dari sini kita tukar barisnya sehingga yang atas, yang baris kedua jadi baris pertama jadi baris kedua. Kemudian kita kalikan dengan sepertiga baris keduanya, kita dapatkan ini. Kemudian kita jumlahkan baris pertama dengan baris kedua sehingga kita dapat baris pertamanya itu adalah ini. Nah, sehingga kita lihat di sini bahwa ini adalah koefisien dari Y, ini adalah koefisien dari X. Kalau kita kembalikan ini ya, ini kan jadi X tambah 0Y sama dengan 7/3. Yang ini 0X ditambah Y itu sama dengan 4/3. Sehingga di sini kita pun dapat bahwa X sama dengan 7/3, Y sama dengan 4/3. Nah, sebagai catatan yang perlu kita cermati adalah ketika kita menuliskan K kali BI, maka ini baris ke I saja yang berubah. Kemudian begitu juga ketika kita menuliskan BI plus atau minus M kali BJ, bukan BJ baris ke J yang berubah, tapi baris ke I yang berubah. Sebagai contoh di sini tadi ini ya, baris ke 1 dikurangi 2 kali baris kedua, artinya baris pertama yang berubah, baris kedua tetap. Nah, sehingga kita dapat ini. Oke. Begitu juga kalau kita kalau menukar beres ya, kalau menukar memang. Nah, kemudian catatan kedua yang penting juga adalah saat kita operasi baris elementer ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan SPL. Nah, artinya untuk menyelesaikan SPL kita itu butuh merangkai langkah-langkah operasi 1 2 3 ini untuk supaya nanti menjadi persamaannya itu menjadi lebih simpel dan lebih mudah dilihat solusinya. SPL-nya itu menjadi lebih simpel, yaitu dengan merangkai 3 operasi ini secara berulang-ulang sampai mendapatkan bentuk yang lebih simpel. Ya, jadi sebenarnya pencarian solusi itu begitu ya. Ya, sebagai contoh tadi kita rangkai ini dengan menggunakan sekian langkah, kita dapatkan solusinya. Kira-kira begitu. Nah, tapi nanti akan ada cara lain yang lebih kita akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana kita menggunakan cara ini untuk mencari solusi SPL. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya.